Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pembelajaran kimia. Pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang sel volta lagi. Di bahasan kali ini yang akan dibahas adalah bagian dari sel volta juga, yaitu potensial elektroda. Nah, ini mengenai tentang sel N0, masih di bagian tentang itu. Hanya akan lebih dibahas di sini adalah variasi soal yang biasanya ada pada sel volta selain soal yang ibu berikan pada contoh minggu lalu. Jadi dibahas ya. Ingat potensial elektroda ini adalah tentang gaya gerak listrik atau GGL kalau di fisika. Sama juga di sini kan kalau di potensial elektroda ini kan kalau di dalam kimia kita menggunakan dimana ada menggunakan yang namanya voltmeter alatnya, alat tegangannya, dimana terjadi perubahan dari kimia ke listrik. Itu ya. Apa sih potensial elektroda yang standar itu? Potensial elektroda standar itu adalah potensial listrik yang sudah memiliki nilainya. Ini nilai ini namanya E0 bacanya. Elektroda yang digunakan sebagai standar pada potensial elektroda itu yaitu adalah hidrogen platina, di mana standarnya adalah 0 volt, jadi satuannya volt. Ingat ya, sama dengan sel volta itu juga, yaitu satuannya volt. Ini masih bagian dari volta, hanya ibu spesifikan lagi tentang potensial elektroda itu sendiri. Di sini ada tabel potensial elektroda standar. Biasanya sering disebut sebagai potensial reduksi standar. Ini nilai-nilai E0 yang sudah diketahui. Jadi ketika ada kalian melihat tentang berapa sel suatu zat ini yang katoda dikurang anoda, itu nilai E0-nya sudah ada pada tabel reaksi ini. Jadi nilainya itu adalah suatu tetapan, dimana tidak mungkin asal-asal kita membuat nilai E0-nya. Jadi ini ya tabelnya, dia berdasarkan tabel ini. Biasanya disebut potensial reduksi karena dia hampir semuanya potensial yang ada di dalam elektroda standar itu mengalami reduksi ketika dibuat tabel ya. Kemudian lanjut, ini kalau misalnya di sini ada seharusnya ini potensial elektroda standar itu kalau berdasarkan tabel, kita kan lihat nih di sini di tabelnya ada yang negatif, ada yang positif di bawahnya. Semua tabelnya ini belum lengkap. Tabelnya kurang 2 unsur lagi. Nanti coba kalian lihat biasanya di gambar-gambar di Google tentang tabel potensial elektroda standar. Jadi dia biasanya itu dimulai dari Li, kemudian semakin negatif tuh, yang negatifnya paling tinggi, kemudian berakhir di F2, dimana dia makin positif. Di sini ketika ada semakin positif, maka lihat nih semakin positif dan nanti akan semakin mudah mengalami reduksi. Jadi dia dikatakan oksidator kuat. Jadi ketika dia semakin negatif, maka itu akan mengalami yang namanya oksidasi. Oksidasi yang dinamakan sebagai reduktor. Jadi kalau misalnya nih di sini kan dibilang, di sini kan ada yang paling negatif kan di sini pada tabel ini negatif 2,9. Berarti dia di situ kalau negatif akan semakin mudah mengalami oksidasi. Oksidasi berarti itu adalah reduktor. Jadi semakin negatif itu dia termasuk ke dalam reduktor. Semakin positif maka dia mudah mengalami reduksi. Itu namanya oksidator. Ya, lanjut ya. Maka dia akan sesuai dengan teori ini, konsep teorinya yang diingat itu adalah semakin positif nilai E-nya, maka semakin mudah mengalami reduksi. Jadi yang positif, maka namanya oksidator. Nanti kalau semakin negatif, berarti mudah mengalami oksidasi, makanya dia nanti dibilang reduktor.
Nah, ketika semakin nilainya positif, maka nilai E reaksinya akan bereaksi spontan. Ini lihat reaksi spontannya ketika kalian sudah menghitung E-selnya. Berapa hasil dari E katoda dikurang E anoda. Jika positif, maka nilainya spontan reaksinya. Jika nilainya negatif di E-selnya itu, E reaksinya, maka reaksinya tidak spontan. Spontan tidak spontan ini maksudnya adalah ini bereaksi, berarti tidak bereaksi karena ada spontan. Pada saat itu juga dia berlangsung, dia bereaksi. Sedangkan reaksi tidak spontan bukan berarti dia tidak bereaksi sama sekali, hanya saja dia memerlukan atau membutuhkan beberapa volt lagi agar dia bisa bereaksi. Nah, makanya dibilang tidak spontan. Dia tidak saat itu juga dia bereaksi. Nah, jadi nilai potensial elektroda ini digunakan untuk mengetahui daya oksidasi dan daya reduksinya tadi. Maka ada tabel tadi, tabel yang semakin negatif, semakin positif. Maka kalian bisa tahu mana yang mudah mengalami reduksi dan mana yang mudah mengalami oksidasi. Itu lihat pada tabel yang tadi. Ini contoh soalnya yang perlu kita bahas. Karena variasi soal dalam sel volta itu banyak, maka ini lanjutannya yang akan ibu bahas. Jika di contoh soal seperti ini yang kalian temukan, maka kalian perlu tadi itu tabel potensial elektroda. Misalnya ini kan contohnya soalnya seperti ini. Kalau contoh soalnya yang diketahui dalam bentuk ini notasi sel ya. Ingat nih notasi sel. Notasi sel itu kan dimulai dari anoda ke katoda. Pada sebelah kiri ini semuanya anoda, sebelah kanan adalah katoda. Ini yang diketahui ini adalah E reaksinya, E selnya. Jadi udah diketahui di sini. Kemudian diketahui potensial elektroda milik Pb saja di sini, yaitu negatif 0,13 volt. Ini sesuai dengan tabel potensial elektroda tadi. Yang ditanya apa? Tentukan potensial elektroda milik CD, AG, NA, dan NU. Berarti kita masing-masing cari dengan perhitungan berapa ECD, EAG, ENA, ECU. Itu gimana caranya? Pertama kan kita lihat di sini yang diketahui adalah milik PB. Ini E-selnya udah diketahui, berarti cari dulu mana yang notasinya ada PB-nya. Di sini notasi yang ada PB-nya, misalnya kita lihat dari bawah nih ada NA. Berarti kita bisa cari dengan E-sel sama dengan EPB dikurang ENA. NA kan anoda. Ini PB katoda di sini. Berarti nanti kalian ngerjakannya dimulai yang sudah diketahui dulu nilai potensial elektrodanya. Dicari lah yang tidak diketahui, berarti NA. Berarti kayak gini nih kalau di pembahasan EPB kurang ENA. Kalau ingin kalian tidak bingung bagaimana ngitungnya, terserah kalian dibalik. Yang penting kalian bisa mendapatkan berapa ENA-nya. Ini contohnya ya. Nah, EPB tadi udah diketahui negatif 0,13. E-selnya udah diketahui dari sini. Plus 2,58. Nah, sisanya adalah hitungannya. Ya. Hitungan matematikanya. Boleh pakai dibalik dulu atau dimulai dari E-sel 2,58 sama dengan negatif 0,13 dikurang NA, boleh juga seperti ini. Ya kok di sini kalau misalnya ENA ini kan kenapa dipindahkan jadi biar lebih mudah, ini kan negatif jadi ke sini positif. EPB nanti E-sel yang di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan kan berarti jadi negatif karena ini positif awalnya. Jadi negatif, EPB kurang E-sel. Berarti negatif 0,13 dikurang plus 2,58. Nah, hitunglah seperti kalian menghitung matematika. Berarti kan ini negatif ketemu plus kan pasti negatif. Jadi negatif 0,13 dikurang 2,58. Intinya adalah ketika negatif ketemu negatif ini ditambah. Hitungannya ditambah tapi hasilnya berupa negatif karena di sini nilai mereka berdua sama-sama negatif dan paling negatif 2,58-nya. Maka hasilnya negatif 2,71. Jadi 0,13 kalian tambahkan 2,58 menjadi 2,71. Namun bernilai negatif karena negatif 2,58. Yang awalnya positif udah jadi negatif di sini. Volt, satuannya volt. Berlaku dengan hitungan semuanya, kalian lanjutkan. Nah, ini ketika udah dapat NA,
Udah dapat PB, lanjut lagi ke atasnya nih. Berarti ini kan PB-nya masih diketahui pakai 0,13. EAG-nya kalian cari. Berarti ECL sama dengan yang 0,93 sama dengan EAG dikurang EPB yang negatif 0,13. Dapatlah EAG. Kemudian lanjut, karena di atas ini CD dan CU, sedangkan nilai CD dan CU saja belum didapatkan, maka kita lihat yang notasi sel yang di atas ini udah ada AG. AG ini yang kita pakai dengan CD, jadi kita bisa mendapatkan CD dari mana? Karena EAG-nya udah kalian dapatkan di sini, berarti tinggal hitung EAG dikurang ECD, dapatlah ECD-nya. Barulah kalian bisa lanjutkan notasi sel yang ini. Berarti ECU-nya yang kalian cari. Nah, jadi perhitungannya seperti ini. Ya. Nah, ini udah dapat nih, NA-nya udah dapat, EAG-nya udah dapat, ECD udah dapat, dan ECU-nya sudah dapat menyesuaikan dengan yang diperlukan pada soal. Kemudian yang kedua, tentukan oksidator terkuat dan reduktor terkuat. Lihatnya dari mana? Oksidator terkuat yang mudah mengalami reduksi. Reduktor terkuat yang mudah mengalami oksidasi. Ingat, yang reduktor terkuat itu berarti yang negatif. Karena mudah mengalami oksidasi, dia makin negatif. Oksidator terkuat berarti yang paling positif. Yang paling positif yang mana? Lihatnya dari hasil kalian mendapatkan masing-masing tadi, Na, Ag, Cd, Cu, dan masukkan yang Pb tadi. Pb kan udah diketahui di soal, tapi tetap dimasukkan ya, mana yang termasuk reduktor dan oksidatornya. Jadi di sini jawabannya adalah semakin besar selnya, ini kan oksidator terkuat tadi, maka yang paling positif yang mana? Yang ini, plus 0,8 volt. Berarti ini sebagai oksidator terkuat karena dia paling besar. Lihat, ini plus 0,34. Ini plus 0,8. Pasti lebih besar 0,8 dong. Plusnya yang lainnya negatif nih. Negatif 2,71, negatif 0,4. Sedangkan tadi EPB-nya juga negatif 0,13. Nah, berarti kalau yang kecil SL-nya berarti reduktor terkuat. Reduktor terkuatnya siapa? Yaitu CNA. Karena dia negatif 2,71, dia paling negatif, sedangkan yang lain masih 0, negatif 0, ya satunya lagi negatif 0, berarti kan lebih negatif 2 dong. Nah, inilah reduktor terkuatnya. Lihatnya di sini dari hasil jawaban pada bagian A. Jadi sifatnya ini beruntun, kalau di A kalian salah, di B bisa salah juga. Jadi dari A inilah menentukan, kita bisa menentukan nanti mana reduktor terkuat dan mana oksidator terkuat. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang C. Yang pertanyaan C di sini kan di antara logam CD, Cu, Ag, Pb, dan Na, logam manakah yang bereaksi dengan asam H+ untuk menghasilkan gas H2? Ini lihatnya adalah, kan tadi standar elektroda itu kan H+, karena menggunakan elektroda hidrogen. Elektroda hidrogen tadi nilai E0-nya adalah 0 volt. Nah, logam yang bisa bereaksi dengan ini, lihatnya adalah dia harus sel yang lebih kecil dibandingkan milik yang direaksikan ini. Berarti harus lebih kecil daripada 0 volt. Maka itu logam yang bisa bereaksi. Yang mana? Berarti masuk ya yang Pb, karena dia negatif 0,13 tadi, di bawah 0 kan negatif, berarti Pb masuk. Kemudian siapa yang negatif? Ini negatif 2,71 volt di bawah 0, berarti Na bereaksi dengan H+. Kemudian siapa? Cd karena 0, kalau negatif 0,4, berarti bisa karena di bawah E0 milik si H+ tadi, H2 itu kan standarnya tadi bisa lihat di tabel itu, di tabel potensial elektroda. Nah, kemudian notasi selnya ini kan kita lihat nih, lihat ya, tabel ini penting nih, tabel yang ini. Nah, karena ini kan H+ menjadikan gas H2, E0 nya tuh 0,
berarti standarnya ini. Jadi logam yang bereaksi adalah logam yang berada di bawah 0. Di bawah 0 adalah negatif. Ingat, kalau dia di atas 0 berarti positif. Jadi yang di bawah 0 yang bisa bereaksi dengan A+. Kemudian lanjut soal berikutnya, tentukan notasi sel yang terjadi jika Pb dipasangkan dengan elektrode CD. Pb dengan CD, Pb itu kan negatif 0,13, CD tadi berapa? Negatif 0,4, berarti negatif 0,13 itu lebih besar dibandingkan, maksudnya lebih positif dibandingkan negatif 0,4. 0,4 berarti lebih negatif, artinya dia sebagai anoda. Ingat, anoda tuh selnya lebih kecil, sedangkan yang lebih besar itu berarti dia jadi katoda. Berarti di sini letaknya adalah di sini ya, anoda itu CD, Pb nanti katoda. Notasi sel nulisnya seperti ini. Anoda oksidasi, CD menjadi CD2+. Oksidasi, garis 2 pembatasnya. Pb2+ menjadi Pb. Nah ya, yaitu mengalami reduksi. Jadi anoda dulu, baru katoda dulu. Maka tentukan mana yang anoda, mana yang katoda dari nilai potensial elektroda E0-nya itu. Lanjut ya. Bagaimana jika contoh soalnya kita harus menentukan spontan atau tidak spontan? Nah, ini kan soalnya gini, dengan menggunakan data potensial elektroda standar di atas, ibaratkan data potensial elektroda yang kita pakai adalah yang ada di tabel yang Ibu berikan di slide ini. Ya. Kadang ada beda juga tuh isi tabel. Nah, ibaratkan kita pakai tabel ini. Nah, kemudian pertanyaannya tadi mana? Pertanyaannya, perkirakan apakah reaksi tersebut spontan atau tidak spontan sesuai dengan soal ini. A Zn plus Sn2 plus menjadi Zn2 plus Sn. Gimana caranya? Kalian tentukan mana yang katoda, mana yang anoda. Lihatnya adalah dari reaksinya. Ini Zn menjadi Zn2 plus, biloxnya naik. Kalau biloxnya naik berarti oksidasi. Oksidasi berarti apa? Ingat tuh, oksidasi apa? Berarti di sini anoda dia. Nah, oksidasi kan dia anoda. Sedangkan yang mengalami reduksi Sn2+ menjadi Sn. Itu kan mengalami reduksi, itu dimasukkan ke dalam katoda. Kita tentukan dulu mana anoda katodanya, baru hitungnya selnya. Katoda kurang anoda. Nah, masukkan ini dapatnya dari mana? Ini dapatnya dari tabel. Kita lihat yang milik Zn. Zn yang dipakai adalah Zn2+, berarti Zn yang biloxnya 2 ya. Ini bolak-balik ke tabel. Karena tabel dia berdasarkan tabelnya. Jadi Zn-nya mana? Zn nih. Nah, Zn-nya kan tadi Zn-nya negatif 0,76 ya. Sama tadi Sn-nya, Sn menjadi Sn2+ kan. Ini Sn ada 2, jadi jangan sampai kebalik. Ini jangan sampai keliru. Ini Sn-nya ada 2, ada yang dari bilox 4 ke 2, ada yang dari bilox 2 ke 0. Karena kan timah itu ada timah 2 gitu kan. Jadi ini dipakai dua-duanya. Kalian lihat dari reaksi tadi di soal yang dipakai adalah Sn2+. Berarti jangan gunakan nilai yang ini. Nanti keliru ngitungnya. Tapi gunakan yang ini. Berarti negatif 0,136. Karena di Sn jadi reduksi kan. Katoda dulu kan. Berarti negatif 0,136 dikurang negatif ini Zn 0,76. Coba kita lihat lagi ke soal, kembali ke soal. Betul-betul ya, pakai negatif 0,136 dikurang negatif 0,76, hasilnya adalah ini negatif ketemu negatif plus, hitungan, kemudian kalian tinggal, ini kan jadi plus 0,76 dikurang 0,136, jadinya plus 0,24, karena
plus 0,7 lebih besar daripada 0,13. Berarti hasilnya positif kan? Hasil positif ini termasuk reaksi spontan. Oke. Lanjut, kalau soalnya seperti ini, Cu menjadi Cu2+, berarti ini anoda. Ini Fe3+ ke Fe berarti katoda. Ingat, yang turun katoda naik anoda. Kemudian sel E katoda kurang E anoda, berarti ini lihat lagi ke tabel tadi, berarti kan di situ kita pakai reduksinya Fe. Fe yang dipakai ini Fe3+. Ingat Fe itu ada Fe3+, ada Fe2+ loh. Jadi di tabel kalian perhatikan Fe-nya. Fe yang dipakai yang mana? Ini kan ada Fe2+, ini berarti tidak dipakai. Fe yang dipakai adalah yang ini. Karena nilainya beda. Nilai yang ini akan berbeda dengan nilai yang ini. Ini yang negatif 0,4 loh. Ini negatif 0,0. Nanti akan jauh hitungannya. Jadi perhatikan berapa bilox yang digunakan pada persamaan reaksinya. Nah, di situ dipakai Fe3+, berarti negatif 0,036. Fe dengan apa tadi? Cu. Cu-nya yang ini Cu2+, berarti 0 plus 0,34. Oke, kita pakai yang itu. Berarti tadi katoda negatif 0,036 yang Fe3+ tadi dikurang dengan anoda milik Cu2+ tadi plus 0,34. Ini hitungan matematikanya udah pasti kan, negatif ketemu plus negatif. Kemudian negatif ketemu negatif nanti ditambah 0,036 ditambah 0,34, jadilah 0,376 tapi bernilai negatif karena tadi ini udah jadi negatif ya hitungan matematikanya ya. Nah, jadilah dia reaksi tidak spontan karena tadi hasil voltnya negatif. Nah, ingat ya, satuannya volt. Kemudian biar kalian mudah ingatnya, katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Kalian ingat aja kalau katoda kan huruf konsonan kan. Ingat huruf vokal itu kan yang A, E, O, itu kan. Jadi kalau misalnya K dengan reduksi KR tadi tuh. Kalau anoda dengan huruf vokal. Jadi anoda pasti dia jadinya oksidasi. AO, K katoda berarti nanti dengan reduksi dengan huruf konsonan. Ingat ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya kalian bisa coba latihan soal agar biar lebih paham ya. Ibu akhiri, semoga kalian makin semangat belajar kimianya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.